Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan sejawat, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 8 dalam modul 1.4. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang senantiasa ingin melaksanakan apa yang beliau teladankan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semangat sekali ya. Terlihat dari jawaban salamnya, Bapak Ibu semangat sekali. Memang sehat itu adalah salah satu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Baik, sebelum acara dilanjutkan ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ais lagi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bermain peran untuk melanjutkan kalimat. Jadi kalau misalnya saya memberikan contoh kalimatnya seperti ini. Hari ini saya lapar. Kemudian saya tunjuk Ibu Yani. Nah, Ibu tinggal melanjutkan lapar makan mie misalnya. Nah, terus Ibu nunjuk siapa? Nah, nanti harus melanjutkan dari kata mie sehingga menjadi satu kalimat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita mulai ya. Kemarin saya pergi ke supermarket. Silahkan Ibu Yani dilanjutkan. Supermarket berada di Ya, sekarang siapa yang mau ditunjuk? Bu Mila. Selamat menempuh hidup baru. Bu Nikni silahkan. Dari kata baru. Baru. Iya, di toko ya. Aku mau menunjuk siapa sekarang? Bu Mela, silakan. Toko. Toko baju saya kemarin beli. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep inti budaya positif yang merupakan salah satu materi calon guru penggerak di modul 1.4. Materinya apa saja? Materinya yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang nanti selama kurang lebih 1 jam akan saya sampaikan bersama dengan ibu-ibu di sini. Kita membahasnya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, mengenai paradigma baru tentang pendidikan ini mengenai pembelajaran. Jadi ada paradigma baru mengenai pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dulu kita memandang bahwa pembelajaran itu menyamaratakan murid, padahal murid itu berbeda. Murid itu unik.
unik, memiliki perbedaan masing-masing yang kemudian dari perbedaan yang dimiliki oleh anak-anak murid kita harus kita layani semuanya kebutuhan belajarnya. Jadi paradigma tentang pembelajaran saat ini beralih bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan secara berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki indikator-indikator diantaranya akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini yang harus nanti muncul menjadi indikator dari anak-anak murid kita setelah mereka melaksanakan atau mengikuti pembelajaran. Kemudian profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah mandiri. Indikatornya kesadaran akan diri dan situasi serta regulasi diri. Profil pelajar Pancasila selanjutnya bergotong royong. Nah, indikatornya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya berkebinekaan global. Ini salah satu profil pelajar Pancasila yang indikatornya mengenal dan menghargai budaya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Kemudian bernalar kritis yang indikatornya memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, kemudian refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir kreatif, yaitu memiliki gagasan orisinal, karya orisinal, dan keleluasan berpikir. Jadi anak-anak murid kita tidak kita ajarkan plagiat gitu ya. Jadi kalaupun ada anak yang seperti itu, nah dalam proses pembelajarannya kita tuntun, kita arahkan supaya anak itu orisinal idenya, tidak didapatkan dari plagiat. Next. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum ke materi berikutnya, saya ingin mengajak bermain peran lagi. Siapa yang mau ke depan? 2 orang, silahkan. Bu Meli, ke depan. Silahkan. Terus 1 orang lagi siapa? Partnernya, boleh? Siapa? Nah, ini di sana. Nah, ini untuk tugasnya, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka judulnya secara bergantian. Jadi Bu Meli sebagai A, kemudian Bu Rizka sebagai B. Nah, kemudian bandingkan jawaban dari nanti hasil bujukan. Jadi gini, misalnya Bu Meli mengepalkan tangan, kemudian seolah-olah dalam isi tangan itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh dibuka. Nah, tugas Bu Rizka membujuk, ayolah Bu Meli buka dong, gitu ya. Nah, nanti kita akan tahu respon Bu Meli, dibujuk atau dipaksa atau apapun, apakah dia akan membuka kepalan tangannya atau tidak. Silahkan sekarang untuk Bu Meli mengepalkan tangan, kemudian Bu Rizka membujuk untuk dibuka kepalan tangannya. Ya, silakan dirayu. Bu Meli. Hai. Bu Meli lagi ngapain? Lagi mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Emang di dalam tangannya ada apa? Ada apa deh? Mau tahu aja.
emang di tangannya? Mau tahu atau mau tahu banget? Berharga enggak? Hanya saya yang paling berharga atau tidak. Emang beneran gak mau buka? Tergantung. Mau dikasih uang nggak? Enggak. Mau? Enggak. Mau atau Tidak bisa. mau apa tuh? Mau apa? Tidak mau apa-apa. Pokoknya kalau saya tidak mau buka ya tidak mau. Kalau saya mau buka, kalau menurut saya pribadi mau buka ya buka. Kalau tidak mau ya tidak mau. Emang harus dua-duanya ya? Harus. Nggak, satu aja dulu buka Nggak apa? bisa. Bali dan Enggak. tepuk tangan. Terima kasih untuk Bu Meli dan Bu Rizka. Tadi kita sudah melihat bersama bahwa Bu Meli menyembunyikan sesuatu di kepala tangannya, dibujuk, dirayu, dipaksa oleh Bu Rizka, tetap dia tidak mau membuka kepala tangannya. Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah sesuai dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu tentang teori kontrol. Bahwa kita kepada murid itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi kalau tadi diibaratkan kepala tangan, Bu Meli dia walaupun tadi Bu Meli membuka tangannya, sebetulnya bukan karena bujukannya Bu Rizka, tapi karena atas dorongan kemauan Bu Meli sendiri. Kalaupun tadi terjadinya seperti itu. Nah, kebetulan tadi Bu Meli kan tidak membuka kepala tangannya. Itu pun bukan karena tidak berhasil yang merayunya, tapi karena memang keinginan dari dalam diri Bu Meli untuk tidak membuka kepala tangannya. Nah, itu teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Beliau adalah salah satu psikiater dan juga pendidik. Ya. Bapak Ibu, nah teori kontrol tersebut akan mengubah paradigma berpikir kita tentang beberapa miskonsepsi teori kontrol yang selama ini kita pahami di lingkungan pendidikan kita. Di antaranya, selama ini kita memahami bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Padahal menurut teori Dr. William Glasser, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi, kalaupun murid melakukan sesuatu itu atas motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak juga. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dulu kita sempat memiliki pemikiran seperti itu dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata tidak. Kalaupun ada anak yang taat atau nurut karena keinginan dia sendiri untuk melakukan itu. Jadi bukan karena ada kontrol dari orang lain. Next. Nah, Bapak Ibu, di depan ada teori kontrol tadi yang saya sampaikan bahwa penelitinya adalah Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik. Jadi tentang ilusi guru dapat mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata menurut Dr. William Glasser, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan coba menyadarinya dan menolak bujukan, gitu ya. Jadi hanya sesaat gitu.
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga salah satu miskonsepsi yang harus kita luruskan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka itu sudah dicap oleh kita sebagai identitasnya sebagai murid yang gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kan kita memposisikan diri kita sebagai orang dewasa yang bisa memaksa murid. Padahal ini kesalahan atau konsep yang salah yang harus diubah sekarang dengan paradigma yang baru. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Bahkan hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalaupun kita memaksa murid ikut atau taat hanya untuk sesaat. Ketika kita sudah tidak ada di depan dia lagi, tidak mengontrol, dia tidak akan taat lagi. Berikutnya, jadi sih nanti tukangan gitu Bapak Ibu. Nah, ini paradigma stimulus respon, kita beralih ke paradigma pendekatan teori kontrol. Nah, salah satu contohnya ini tidak saya bacakan semua. Kita bisa lihat barisan yang kelima. Orang lain bisa mengontrol saya. Dulu seperti itu paradigmanya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk pendekatan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sekalipun itu murid kita. Selanjutnya, ini masih loading. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif itu salah satu materinya adalah penerapan disiplin positif. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan dan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan disiplin betul-betul karena meyakini nilai-nilai kebajikan. Oh, saya harus hadir ke sekolah tepat waktu karena saya harus bertanggung jawab, bukan karena takut piket, bukan karena takut Bu-Nik-Nik nih sekarang yang ngajar di kelas itu. Kalau takutnya ke Bu-Nik-Nik, besok Bu-Nik-Nik gak hadir, anak tidak disiplin lagi. Itu yang tadi dimaksud dengan bahwa tujuan pendisiplinan itu harus datang dari dirinya, motivasinya intrinsik dari diri anak itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, Bapak Ibu, ini di layar di depan ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan tersebut terlepas dari suku bangsanya apa, agamanya apa, bahasanya apa, maupun latar belakangnya. Tapi kita sepakati ini adalah sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh semua orang bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan, apapun latar belakangnya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentu saja salah satu nilai kebajikan universal. Apapun agamanya, tentu
dituntut untuk memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran agamanya. Pasti semua sepakat seperti itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan berikutnya selain yang terdapat dalam teori pelajar Pancasila ada toleransi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, pasti sepakat bahwa toleransi itu adalah salah satu nilai kebajikan. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya, termasuk percaya diri dan komitmen. Kemudian berkaitan dengan keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya yang pertama, murid dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju dari proses pembelajaran kita. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita harus mengenal terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebelum dilanjut, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sandang, pangan, papan. Bagus. Di antaranya itu. Terus selain kebutuhan dasar makan, sandang, pangan ya, tadi tempat tinggal merayap dan lain-lain, apa lagi? Pendidikan, kesehatan, kebahagiaan. Nah, jasmani dan rohani. Itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita menemukan salah satu anak yang di kelas itu mencari perhatian, mungkin kebutuhan dasar dia untuk diperhatikan itu tidak dia dapat. Biasanya kan kita mendapatkan anak seperti itu dari keluarga yang broken home dan lain sebagainya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya, sehingga di sekolah dia ingin mendapatkan kebutuhan tersebut, karena itu kebutuhan dasar manusia. Atau kita sering melihat anak-anak baru berlaku kabur misalnya di sekolah. Mungkin dia bosan di kelas. Kebutuhan apa yang dia cari? Kesenangan ya, dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Oh, berarti kita harus melakukan atau menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, sehingga anak tidak bosan. Karena itu kebutuhan dasar manusia ya, yang harus kita penuhi. Selanjutnya, nah ini terima kasih tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup, tadi sudah disebutkan oleh Rizka, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berarti anak itu butuh itu semua gitu ya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan itu bisa kita lakukan pembelajarannya misalnya dengan pemilihan pengurus kelas. Jadi itu juga untuk salah satu pemenuhan kebutuhan dasar itu diantaranya. Nah, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kan ada kalanya anak masuk kelas itu ningali wajah guru namanya kasihan. Ya, bagaimana dia akan belajar? Entos mah di bumi ada disertakan wae kumaha sareng bapakna dongkap ka sakola. Wow, dengan kacamata guru geus ieu. Itu akan membuat stres dan kebutuhan dasar akan kesenangannya tidak akan terpenuhi. Akhirnya anak stres, muncullah ide, mendingan kabur, mendingan saya main game dan lain-lain, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan juga menjadi salah satu yang harus kita ketahui bahwa anak itu butuh gitu ya, kebutuhan dasar akan kebebasan.
loadingnya keterusan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasari atau dimotivasi oleh yang pertama, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya hadir tepat waktu karena sieun. Nah, ketika yang disieunkannya itu tidak ada, dia tidak disiplin lagi, dia tidak tepat waktu lagi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, saya kalau datang tepat waktu akan diberi penghargaan. Itu pun motivasinya dua-duanya masih ekstrinsik, masih dari luar. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ini motivasi yang datang dari dalam diri sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus menumbuhkan bahwa motivasi anak itu bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin penghargaan, tapi karena nilai-nilai yang saya butuh belajar, saya ingin jadi orang seperti itu. Jadi muncul motivasinya dari dalam dirinya. Next. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, perilaku atau sesuatu yang kita lakukan akan masuk ke dalam kategori hukuman apabila tidak terencana. Contoh gini, kicrik anak kesiangan. Assalamualaikum Bu. Kita kan nggak punya rencana anak mau diapakan. Terus kata kita teh, kamu lari 5 keliling di lapangan, itu hukuman, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita lakukan karena tidak disepakati dulu awalnya dan tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang akan diikuti saat itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ke rumah kaburangan masih hilang pengajiannya, kudu lari 5 keliling. Dia tidak tahu awalnya seperti itu gitu ya, dan bersifat satu arah. Pasti kalau hukuman itu dari si penghukum, mau tidak mau si murid kudu taat, akhirnya bisa menimbulkan sifat pendendam dari dalam diri murid itu sendiri. Hukuman bisa berupa fisik, bisa juga psikis. Kalau hukuman secara psikis itu mungkin bisa lebih berat ke mental anak. Bisa Bapak Ibu contohkan seperti apa yang psikis? Nah, dipermalukan, betul. Dia akan menjadi rendah diri dan dia akan berpikir saya sudah dicap menjadi orang yang rendah diri. Akhirnya dia jadi seperti itu karena sudah dicap oleh gurunya. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap walaupun ada konsekuensi kenyaman, karena masih belum sifatnya seperti restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan tonton videonya. Jadi anak itu difasilitasi oleh kita untuk mengetahui apa sih kesalahannya, bagaimana solusinya, apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita ajak diskusi, tidak menerapkan lagi hukuman. Next. Nah Bapak Ibu, ini tentang 5 posisi kontrol guru. Ini disampaikan oleh Diane Boston. Diane Boston itu seorang pakar yang meneliti berdasarkan teori kontrol yang awal tadi oleh Dr. William Glasser. Dan Diane Boston ini menyebutkan bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, nanti kita akan masuk yang mana? Yang pertama, guru itu ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling bagus sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai teman? Atau sebagai manajer? Sebagai manajer. Sebagai teman nanti ada bagus, tapi dampak negatifnya ketika dia tidak ada, guru tersebut yang dianggap teman itu tidak ada, dia akan berbuat tidak taat lagi seperti yang dia janji ke guru yang dianggap teman itu. Kita akan lihat berikut ini. Next. Ini loading masih keterusan. Nah, contoh kasus Bapak Ibu.
kontrolnya masuk ke penghukum. Kemudian ada guru juga yang kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya dia akan mengeluarkan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, misalnya. Itu secara tidak langsung anak double, Bapak Ibu. Ya, karena sudah dicap mengecewakan gitu ya. Berikutnya, next. Nah, ini yang posisi teman tadi yang disampaikan oleh Bu Nini. Kata-katanya akan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja, misalnya ya. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu ada baiknya. Baiknya mungkin salah satunya anak akan bercerita layaknya kepada seorang teman, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi negatifnya, ketika guru tersebut tidak ada, belum tentu dia akan bertindak yang sama ke guru yang lain yang tidak dia anggap sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, contohnya itu kata-katanya. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, itu guru pemantau. Efek negatifnya apa ke anak? Saat dia dipantau, dia akan taat. Tapi saat guru yang sebagai pemantaunya nggak ada, dia nggak akan taat. Karena tidak timbul dari dalam dirinya. Next, ini yang posisi manajer. Nah, ini yang harus kita miliki, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Contoh kata-katanya begini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi bukan kita yang kamu salah, gitu ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti anak jawab kan? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti kalau manajer itu posisinya memfasilitasi, tapi anak mencari sendiri solusinya. Tapi kita bantu. Jadi ketemu dengan guru yang bagaimanapun, kalau anak sudah motivasinya datang dari dalam dirinya, tentu dia akan bertindak taat, gitu ya, berdasarkan teori kontrol ini. Next. Nah, ini kita lewat saja karena pernah di HP waktu itu di Bapak Ibu, siapa yang mau jawab boleh. Posisi kontrol apakah aku? Misalnya guru tersebut mengeluarkan kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, gitu. Terima kasih, pemberi rasa kesalah. Kemudian, next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Next. Ya. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Ini apa Bapak Ibu? Manager. Terus, ayolah lakukan demi ibu, teman. Terus ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu perbedaannya? Sekarang kita harus berubah paradigmanya, bukan peraturan, tapi keyakinan. Ya, dulu sempat kesepakatan, kalau sekarang keyakinan kelas. Yakin kalau kita menggunakan helm itu akan dilanggar, akan bisa melanggar. Ya, terima kasih. Kalau tidak merokok berarti yakin Anda akan cepat. Nah, berarti nilai kebajikan atau keyakinannya tentang kesehatan, ya. Begini Bapak Ibu, saya contohkan. Ada seorang dari kita misalnya ke jalan pakai motor, terus dia pakai helm karena takut ditilang. Berarti itu peraturan kan? Nah, tapi kalau saya harus pakai helm karena untuk keselamatan, nah berarti itu keyakinan. Jadi nanti akan tercipta murid yang
tidak ada rambu-rambu juga pakai helm. Kenapa? Karena keyakinan universalnya saya menjaga keselamatan. Begitu juga dengan merokok. Kalau peraturan itu kan cenderung kata-katanya juga negatif, dilarang merokok. Nah, kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bukan kata-kata negatif, dilarang merokok, tapi kesehatan. Merokok merusak kesehatan. Nah, atau seperti itu. Di dalam bungkus rokok, Oh, ada perkataan seperti Ya. tapi di balik Ya. tapi kalau keyakinan Ya. kelas itu Tapi harus muncul dari dalam dirinya. biasanya keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri kalau dia sudah terbukti dan merasakan. Ya. Seperti itu beda lagi dengan kesepakatan kelas. Peraturan kan identik dengan kesepakatan kelas. Biasanya kalau Ya. kesepakatan antara dua belah pihak, biasanya kok keyakinan tetap harus ada bukti fisik dulu jadi saya yakin ya. Ya, dulu CGP angkatan 1 sampai dengan 6 itu di materinya masih kesepakatan kelas, dari peraturan kesepakatan. Sekarang angkatan 7 sudah ganti materinya jadi keyakinan kelas, jadi lebih luntur lagi. Sudah tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang negatif, dilarang, terlambat. Jadi keyakinan kelasnya apa? Disiplin, bertanggung jawab. Ya. Berarti begini peraturannya ya, terlambat datang ke kelas Anda akan ketinggalan pelajaran. Bisa, jadi kata-katanya tidak negatif, jadi tidak dilarang. Gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kan begini Bapak Ibu, kita itu kan yang dihadapi sebagai seorang guru itu bukan kertas, tapi orang, manusia yang akan kelihatan karakternya itu 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jadi kalau anak kita didik ke peraturan, saya pakai helm karena takut ada polisi, dia akan tidak takut kalau tidak ada polisi. Tapi kalau dia memiliki keyakinan dari dalam dirinya bahwa saya harus pakai helm untuk menjaga keselamatan, ada polisi tidak ada polisi, dia akan memakai helm. Kemudian, saya yakin nih kalau merokok merusak kesehatan. Ada yang melarang bapaknya atau gurunya, tidak ada yang melarang bapaknya atau gurunya, dia tetap akan tidak merokok gitu. Karena meyakini nilai kebajikan universal itu. Selanjutnya, Bisa diterangkan di sini tuh titiknya. ya, Aman supaya tidak diinjak oleh siswa bagaimana tuh? ya, Jangan dilarang diinjak ya. ya. Bagaimana keyakinan anak supaya tahu gitu? Biarkan saya hidup. Nah, atau bisa dengan kata-kata itu atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kan kalau kata-kata universal itu namanya juga universal umum, bisa ke peraturan misalnya kalau yang meminjam barang itu harus dikembalikan masuk bertanggung jawab. Terus masuk kelas tepat waktu juga bertanggung jawab gitu keyakinan Tapi kelasnya. ada sisi tegasnya mungkin ya. Ya. Bukan memaksa, bukan membuat seperti apa, tetapi dalam pendidikan juga perlu ada ketegasannya dan Ya, ketegasan. betul, tapi tidak dengan hukuman gitu ya. Baik. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi ini indikatornya bersifat abstrak, kemudian pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Positif itu berarti kebalikan dari negatif. Kalau negatif itu tadi dilarang. Nah, ini tidak seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga warga mudah menerapkan. Rasanya nggak aneh gitu. Terus semua warga sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak satu arah. Kalau dilibatkan berarti sudah berpihak atau berpusat kepada murid. Jadi murid membuat sendiri, saya harus seperti ini. Jadi ketika melanggar berarti dia akan ditanyakan oleh kita keyakinan yang mana yang sudah kita sepakati yang melanggar. Gitu. Ya. Kan kita mau produknya bukan produk keyakinan, kesepakatan dan Dengan produk-produk Bapak Ibu, ya ini kita sudah agak ada di penghujung. Kita mengenal restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Tapi kalau segitiga restitusi, kita stabilkan dulu identitas. Oh, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Didengarkan dulu, diajak diskusi dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Oh, saya itu berbuat kesalahan karena apa gitu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah yang ke-1 dan ke-2, kita tanyakan keyakinan mana yang dilanggar oleh anak tersebut. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, next. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya kepada anak dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contohnya dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak itu mengetahui kesalahannya, kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lain. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Misalnya dia membentak temannya di kelas. Nah, dia pasti punya alasan kan, karena jengkel misalnya. Nah, tetapi kita validasi kesalahannya. Oh, untung kamu hanya membentak, kamu tidak memukul misalnya, tidak menjambak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Anak akan menjawab sendiri. Oh, kalau saya membentak teman saya di kelas, berarti saya melanggar keyakinan kelas, menghargai orang lain, Bu, yang saya langgar. Nah, setelah anak tahu, oh, yang dilanggar itu kesepakatan kelas, menghargai orang lain yang saya langgar. Jadi kamu mau apa sekarang? Jadi terus aja anak yang menemukan solusinya sendiri. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sebelum penutup, saya akan memperkenalkan video tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelum ke pertanyaan, ya Bapak Ibu, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini boleh nanti tanggapannya setelah nonton video ini. Silakan untuk ditanggapi. Assalamualaikum Andi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Andi, tadi ibu mendengar dari guru tiket, katanya kamu sering terlambat, betul nggak? Betul. Sudah berapa kali kamu terlambat? Kira-kira sudah 4 kali. 4 kali terlambat ya. Andi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Setuju? Mari kita cari solusinya bersama ya. Andi sering datang terlambat itu pasti ada alasannya. Kenapa sih Andi sering datang terlambat? Saya sering bergadang, Bu, main game sampai larut malam, jadi belum selalu siang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat,
sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tidak? Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting itu ada saya dapat menghargai waktu dan tidak datang terlambat di sekolah. Betul, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat bagi kita. Tugas-tugas tidak akan, pelajaran tidak akan tertinggal, dan kamu belajar menghargai orang lain. Saya ingin selalu meminta maaf. Bagus kamu minta maaf. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan bergadang lagi main sekolah malam. Agar saya bangun tidur tidak kesiangan dan tidak terlambat tetap ke sekolah. Baik Andi, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Baik, sekarang kamu silahkan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelas 10. Saya senang diajak berdiskusi dan mencari solusi bersama ibu guru, dan saya tahu bahwa lawan itu salah, dan saya akan lebih disiplin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasus 2 ya. Assalamualaikum anak. Kenapa anak ada di hadapan ibu ya? Kesel bu, kesel banget. Masa aku dikatain munafik sendirian? Yang mana aku katain balik dari kelas. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesel. Ibu juga akan marah apabila ada yang menuduh ibu seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya dekat-dekat dia, saya marahin dia di depan kelas. Kamu ngapain dia? Pasti ada alasannya. Iya bu, masa aku dikatain munafik? Ya, wajarlah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting bagi kamu. Untuk hanya membentak-bentak. Iya, untung aku masih bisa sabar bu dan cuma membentak aja. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang membentak-bentak dia di depan kelas sesuai dengan keyakinan kelas gak? Atau sesuai dengan prinsip kamu gak? Iya bu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kamu langgar? Saya menghargai orang lain bu, karena waktu itu saya lulus. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakin bu. Ya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan kelas kita yang kita sepakati dan harus kita jalankan kalau kita sedang marah kan? Iya bu, saya harus sabar dan mengambil waktu untuk berpikir. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki hal ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Memang bu, saya bangga menjadi dan saya sadar dengan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mendalilkan membahas saya atas perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menanggapi? Ya silakan Miss. Pakai Miss. Terima kasih kepada Bu Diti yang sudah memberikan kesempatan. Harus ditanggapi ya kasus yang tadi. Oh ya, ditanggapi tadi kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 dan kasus 2 tentu saja Ibu Titi sebagai fasilitator yang ada di sini sudah menjadi manajer ya bagi penyelesaian masalah yang tadi terjadi gitu ya. Sehingga ada yang menamakan kestabilan
Terima kasih Presiden yang sudah menanggapi video kasus 1 dan kasus 2 tentang penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari beliau, bagaimana cara menyelesaikan atau penerapan segitiga restitusi pada kasus pembulian secara fisik body shaming ya. Nah, ketika ada kasus seperti itu, otomatis berarti ada anak yang melanggar keyakinan yang sudah diyakini di kelas tersebut. Berarti dia melanggar kesepakatan keyakinan kelas menghargai orang lain dengan dia melakukan pembulian. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan cara memanggil anak tersebut, tapi tidak untuk dihukum. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya, dia melakukan pembulian atau body shaming itu tentu ada tujuannya. Nah, kita tanya, tujuannya apa? Oh, karena saya misalnya duluan diejek oleh dia, mungkin jawaban dia seperti itu. Atau dia mencari pelampiasan karena dia pernah dibully juga oleh orang lain. Nah, itu kita tanyakan apa yang menjadi motivasi dia. Nah, setelah dia menceritakan apa motivasinya, nah kita validasi kesalahannya. Ya, kamu sudah melakukan itu untuk tidak berbuat yang lebih lagi. Misalnya pembuliannya dengan selain pembulian itu kan dengan kata-kata ya ke psikis, untuk tidak juga dibarengi dengan perasaan misalnya pembuliannya. Nah, setelah validasi itu kamu berbuat seperti itu. Nah, kamu sekarang sudah menyadari kesalahannya. Ayo kita cari solusinya. Nah, tanyakan keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Otomatis anak juga kan akan mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, oh berarti saya tidak menghargai orang lain. Menghargai orang lain yang saya langgar. Nah, kita fasilitasi dia. Solusinya dia akan melakukan apa setelah ini? Karena sekarang dia sudah tahu bahwa itu melanggar keyakinan kelas. Jadi penerapan segitiga restitusinya, ketiga-tiga dari sisi segitiganya itu dilakukan secara berurutan gitu, Miss. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika anak misalnya marah, tidak kita marahi lagi, stabilkan dulu identitasnya. Apa tujuannya dalam melakukan itu? Terus yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga tanyakan keyakinan. Yang kemudian setelah menanyakan keyakinan itu difasilitasi untuk cari solusinya sendiri. Dia akan melakukan apa? Ya. Satu lagi, bagaimana dengan korbannya? Apa yang harus dilakukan dengan korbannya juga dari kasus itu? Untuk korbannya pun kita sama, bisa melakukan penerapan segitiga restitusi. Bisa jadi korbannya itu juga awalnya melakukan hal yang sama, sehingga temannya melakukan pembalasan gitu. Jadi yang kita lakukan terhadap korbannya pun kita panggil, kita tanya permasalahannya seperti apa, tapi tidak dengan hukuman gitu. Itu mungkin, Miss. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Mary? Ada yang menanyakan? Oh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, adanya disiplin positif yang tidak hanya ada peraturan ataupun kesepakatan kelas, tapi tadi ada apa? Keyakinan, ya, keyakinan kelas atau keyakinan diri. Kita tidak menutup diri, kita ada di fase E ya. Dari fase E itu kelas 10. Kalau fase F itu 11 dan 12. Kalau sudah di fase E, ada kemungkinan kita sangat susah untuk menerapkan seperti itu, karena penerapan seperti itu jenjangnya cukup harus ada rentang waktu ya. Apa kalau di fase A itu mungkin saja bisa gampang menerapkan seperti itu. Trik-trik apa saja, dikarenakan di fase A sampai fase D itu mereka menggunakan kurikulum K13. Pas kita ke fase E ini sudah menggunakan kurikulum merdeka yang tidak menggunakan lagi kesepakatan kelas dan tidak menggunakan lagi peraturan. Bagaimana trik-trik kita sebagai guru supaya si anak itu nurut dan tidak mempunyai kesalahan berkelanjutan? Nah, trik kita kan
Bu Meli atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Meli. Memang betul bahwa penerapan kurikulum merdeka itu baru 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, sedangkan kurikulum 2013 itu yang sudah kita lama alami sebelum ini. Dan anak-anak yang kita hadapi sekarang itu ada di fase E, fase F, yang produk ketika SMP dan SD-nya tentu saja adalah kurikulum yang lama, itu belum mengenal disiplin positif. Nah, bagaimana trik-triknya? Tentu saja dalam melaksanakan suatu program untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan dipahami dengan baik itu ada penerapan yang bertahap. Nah, bertahap tersebut anak memang tidak bisa langsung diperkenalkan dengan keyakinan kelas, tapi harus dikenalkan dulu konsepnya gitu, bahwa tidak kan anak itu jangan sampai tahu apa ya, tidak dilaksanakan hukuman dan lain-lain gitu, tetapi beralih ke keyakinan kelas gitu. Jadi triknya dilakukan secara bertahap, tapi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan program yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Kan ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya keyakinan sekolah, tapi semuanya harus bekerja sama, semua warga sekolah untuk melaksanakannya. Jadi kalau misalnya 1-2 orang guru yang sudah melaksanakan disiplin positif dengan keyakinan kelas, tapi masih ada guru yang melakukan kekerasan, itu juga menjadi salah satu faktor menghambat untuk tadi penerapan disiplin positif secara keseluruhan. Kenapa? Karena anak juga kan liar gitu, melihat ini mana yang harus diteladani. Karena kan keteladanan itu salah satu filosofi pendidikannya yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu. Yang pertama itu keteladanan dari guru itu sendiri. Kemudian motivasi dan juga arahan serta dorongan dari guru tersebut. Mungkin itu Bu Meli, ada lagi yang lain? Tidak ada. Bu Nitik, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi simak tentang keyakinan kelas, kalau tidak salah ini ya, ini bukan pertanyaan, cuma kayak simakan aja. Berarti bahwa pendidikan di kurikulum merdeka ini bertujuan untuk melaksanakan pendidikan nasional yang betul-betul ya. Dan yang kedua, membawa anak ke arah mana dia akan tujuan hidupnya gitu mungkin. Itu betul tidak Bu? Kalau menurut pendidikan saya seperti itu mungkin. Kira-kira bagaimana ya? Terima kasih Bu Nini atas tanggapan dan juga ada sedikit pertanyaan tujuan pendidikan ya. Nah, berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka itu kita mengenal filosofi pendidikan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam konsep kurikulum merdeka, anak itu bukan kertas kosong yang oleh guru bisa ditulis-tulis seperti keinginan guru, tapi anak itu sudah punya kodrat yang tugas guru adalah menuntun, menebalkan kodrat itu sehingga kodratnya ke arah positif. Jadi tujuan pendidikan nasional yang diimplementasi kurikulum merdeka ini adalah untuk menuntun ke arah yang positif, karena masing-masing anak sudah punya kodratnya. Ibaratnya begini, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani yang menanam padi. Bagaimana merawat padi itu sehingga padi menjadi padi yang berkualitas. Jadi tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Atau tukang kebun misalnya yang merawat jagung. Nah, bagaimana dia merawat jagung, disirami, terus dikasih pupuk dan lain sebagainya agar menjadi jagung yang berkualitas, bukan berubah dari jagung misalnya menjadi kacang kedelai gitu. Nah, pendidikan pun seperti itu. Jadi kita mengenal anak bukan kertas kosong, tapi sudah punya kodratnya masing-masing
sama aja anak itu harus bisa begini gitu. Sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing anak itu unik, beragam, berbeda. Semuanya harus kita fasilitasi. Itu pembelajaran dan diferensiasi. Sehingga kebutuhan anak kan ada yang gaya belajarnya kinestetik, visual, auditori dan lain-lain. Semuanya harus kita layani. Nah, imbasnya seperti apa agar pembelajaran yang kita terapkan itu bisa melayani semua kebutuhan anak? Anak yang suka gaya belajarnya visual, sekali-kali kita tampilkan gambar supaya terpenuhi kebutuhan gaya belajarnya. Terus anak yang suka auditori itu kan mendengar ya, sekali-kali kita video atau suara. Kalau di bahasa Inggris Miss Philip sering ya, itu namanya apa Miss? Nah, listening. Itu untuk pemenuhan gaya belajar yang auditori. Ada juga anak yang gaya belajarnya kinestetik. Kalau dulu kita menyamaratakan ya, kinestetik itu untuk melayani kebutuhan anak yang tidak mau diam. Kayak gini, kita bisa menggunakan kartu misalnya jawab soal sehingga anak itu bergerak gitu ya, bisa menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan dengan kartu tersebut. Itulah pembelajaran diferensiasi yang bisa kita laksanakan di dalam kelas. Untuk diferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, dan juga diferensiasi hasil atau produk. Nah, untuk produk itu kita tidak bisa dalam IKN ini menyamakan. Misalnya anak harus bisa ini, gitu ya. Kalau misalnya anak ini mau mengumpulkan dakwah misalnya ya, ini senangnya dengan video, silakan. Ini saya senangnya bicaranya langsung. Oh, saya tidak bisa, saya inginnya ditulis. Tapi tujuan pembelajarannya kan dakwah ya, menyampaikan dakwah, baik itu bisa dengan tulisan, dengan ini. Jadi tercapai, tetap tujuan pembelajarannya tercapai. Tapi gaya belajar dan juga hasil dari belajarnya itu yang harus kita fasilitasi anak biarkan berbeda karena sesuai dengan keunikan anak itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Kita ke penutup. Nah, ini untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi posisi among atau manajer tadi yang sudah kita pelajari, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini adalah diseminasi saya terkait dengan tugas di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ada beberapa video tadi yang kelewat, tapi bisa saya sampaikan kesimpulannya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu harus dilakukan dengan pembiasaan positif, yang kemudian pembiasaan itu kalau sering dilakukan akan membentuk menjadi sebuah budaya. Contohnya tadi video yang terlewat itu 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Terus penerapan segitiga restitusi juga nanti kalau semua guru sudah melaksanakannya, anak tidak kaget lagi walaupun di jenjang SD SMP-nya selalu dengan hubungan dengan ini. Kita sekarang berubah paradigmanya. Karena tadi di awal teori kontrol bahwa manusia itu tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Kalau taat keinginan dia, tidak taat keinginan dia. Jadi kita hanya menuntunnya. Itu saja